Ledakan besar di jembatan Crimea 8 Oktober 2022 memicu serangan balasan berskala besar Rusia ke Ukraina. Sejak 1994, Crimea ditegaskan kembali sebagai bagian dari Ukraina. Namun, krisis di Crimea pada 2014 lalu berujung dengan memorandum Parlemen Crimea yang memutuskan menjadi bagian dari Rusia. Namun, Crimea bermata di Laut Hitam ini telah menjadi dambaan banyak bangsa sejak ratusan tahun lalu. Bagaimana sejarah Crimea? Sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, pendudukan pertama di Crimea mungkin dilakukan oleh Crimean. Selama 2000 tahun sejarah Crimea, wilayah ini telah diduduki dan dijajah oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Bangsa Hun, Goth, Mongol, Yunani, dan Turki silih berganti menduduki wilayah Crimea. Kekaisaran Ottoman menjadi kekuatan dominan di wilayah Crimea selama beberapa ratus tahun. Hingga pada 1783, Kekaisaran Rusia yang dipimpin Catherine II menganeksasi semenanjung itu menjadi wilayah Rusia. Rusia saat itu adalah kerajaan kecil dengan kekuatan militer yang kuat dan berhasil menguasai Eropa Timur hingga Alaska. Namun, dalam kekuasaannya yang luas, Rusia tidak punya pantai potensial yang dapat digunakan untuk pelayaran dan perdagangan. Satu-satunya pantai yang mampu menunjang ambisi Rusia adalah Laut Hitam. Namun, hubungan Rusia dengan Turki tidak baik saat itu. Persaingan regional keduanya meletus dalam Perang Crimea pada 1853 hingga 1856. Perang ini merembet menjadi konflik Eropa yang lebih luas. Turki Ottoman saat itu didukung oleh Prancis, Britania Raya, Kerajaan Sardinia, dan Kesultanan Utsmaniyah. November 1855, benteng Turki di kawasan Selat Bosporus jatuh dan dikuasai oleh Rusia. Pertempuran dilanjutkan di Crimea, di mana Rusia menang besar. Namun, pada titik ini, sebagian besar pasukan dari kedua belah pihak sudah kelelahan karena perang berkepanjangan. Pertempuran akhirnya dihentikan, negosiasi politik pun dilancarkan. Perang berakhir dengan penandatanganan perjanjian damai di Paris, Prancis pada Maret 1856. Rusia tidak mengalami kerugian teritorial yang signifikan. Namun, Rusia hanya kehilangan hak patronase ke kerajaan Danube dan Serbia. Namun, hal yang paling sulit bagi Rusia adalah harus kehilangan wilayah Laut Hitam karena statusnya yang dinetralkan. Rusia dilarang memiliki militer apapun di wilayah Laut Hitam. Pada Revolusi 1917 mengakibatkan runtuhnya Kekaisaran Rusia. Tatar Crimea yang tersisa menyatakan bahwa Crimea sebagai demokratis yang independen. Selama Perang Saudara Rusia pada 1918 hingga 1920, Crimea menjadi benteng terakhir bagi pasukan kulit putih atau anti-Bolshevik. Dan kekalahan mereka menjadi tanda akhir dari negara Crimea yang merdeka. Pada akhir 1980-an dan awal 1990, Uni Soviet hancur. Banyak Tatar bermukim kembali di Crimea, jumlahnya mencapai 38.000 pada tahun 1989 dan meningkat menjadi 300.000 pada pergantian abad ke-21. Pada tahun 1991, Crimea dijadikan republik otonom di bawah Uni Soviet. Namun,
kemudian beralih ke Ukraina yang baru merdeka. Pada bulan Desember 1994, Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, dan Inggris menandatangani Memorandum Budapest guna menghormati perbatasan pasca Soviet Ukraina. Crimea ditegaskan sebagai wilayah Ukraina. Namun, Rusia membangun bendungan di Selat Kerch memicu insiden diplomatik pada 2003. Legislator Ukraina menilai hal ini sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Ukraina. Awal abad ke-21, saat politik Ukraina diguncang revolusi oranye, penduduk Crimea yang didominasi Rusia tetap menjadi pendukung setia Viktor Yanukovych dan partai daerah yang pro-Rusia. Saat menjadi presiden pada 2010, Yanukovych memperpanjang sewa Rusia di pelabuhan Sevastopol hingga 2042. Perjanjian itu memungkinkan Rusia menempatkan 25.000 tentaranya di Sevastopol dan mempertahankan sepasang pangkalan udara di Crimea. Pada 2014, Yanukovych melarikan diri dari Kiev usai protes besar-besaran untuk menggulingkan pemerintahannya. Pelengseran Yanukovych membuat konflik pemerintahan di Ukraina terbagi menjadi dua golongan, pro-Uni Eropa dan pro-Rusia. 2014, Perdana Menteri Crimea meminta bantuan ke Rusia untuk menyelesaikan masalah dalam negeri Ukraina. Rusia pun menerima permintaan ini dan mengirim militernya untuk menduduki Crimea. Meski diminta, campur tangan Rusia lantas dimanfaatkan Rusia untuk memperkuat pengaruh di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Krisis ini berakhir pada 16 Maret 2014. Parlemen Crimea mengadakan referendum untuk memutuskan untuk melepaskan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.